Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah untuk menyiapkan metode simulasi. Sebelum kita menerapkan metode simulasi, di sini kita siapkan terlebih dahulu PowerPoint, yang mana isi dari PowerPoint tersebut mengenai materi-materi yang akan kita jelaskan kepada peserta didik sebelum kita melakukan penerapan metode simulasi. Nah, untuk menerapkan metode simulasi, di sini kita membutuhkan kertas origami, kemudian spidol. Nanti di kertas origami ini kita tulis soalnya, kemudian kita tulis urutan-urutan soal, misalkan praktek sholat kan, apa saja urut-urutannya, kemudian apa saja rukun-rukunnya, terus niatnya apa saja. Nanti misalnya di niat itu kita tulisnya secara terpisah-pisah. Nah, sebelum kita memulai metode simulasinya, di sini saya akan membagi para siswa itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama saya beri nama kelompok pink, yang kedua kelompok biru, yang ketiga kelompok kuning. Nah, cara penerapannya seperti ini. Misalnya kelompok pink itu menjawab benar dari pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi dan menyusun jawaban dengan benar, maka kelompok pink dikasih tanda kupu-kupu 1. Begitu juga dengan kelompok kuning. Misalnya kelompok kuning bisa menjawab, jadi kelompok kuning juga kita tandai dengan kupu-kupu 1. Nah, begitu pun seterusnya. Jika kelompok pink berhasil lagi menjawab, maka kelompok pink mendapat 2 kupu-kupu. Kemudian kelompok biru menjawab benar kali ini, maka dikasih 1 kupu-kupu. Dan seterusnya sampai jawaban semuanya selesai. Nah, jika kelompok pink itu terjawab semua, maka mendapat 3 kupu-kupu, kemudian kelompok kuning itu mendapat 2 kupu-kupu, otomatis yang kalah itu adalah kelompok biru. Nah, nanti kita kasih kelompok biru itu punishment-nya, karena mereka tidak bisa menjawab, apakah itu nanti disuruh memperagakan gerakan sholat ataupun yang lainnya. Setelah kita menyiapkan origami tadi, kemudian kertas origaminya kita potong-potong menjadi beberapa bagian sesuai jawaban dan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada peserta didik. Kemudian dari kertas yang teman-teman potong-potong tadi, lalu teman-teman tulis sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada peserta didik. Nah, di sini jawabannya itu harus pisah-pisah ya teman-teman untuk menulisnya. Nanti cara penerapannya ke metode simulasi itu peserta didik itu akan diminta untuk menyusun jawaban-jawabannya secara acak dan dengan secara benar gitu ya. Jawaban-jawaban serta pertanyaannya itu sesuai dengan teman-teman sendiri ya, mau seberapa banyak, entah itu 3, 5, atau seterusnya, menyesuaikan dari teman-teman. Sebenarnya metode simulasi itu metode yang cukup menarik ya, jadi membuat peserta didik itu dalam belajar tidak merasakan bosan, tidak merasakan ngantuk dan sebagainya. Jadi penerapan metode simulasi ini adalah metode yang cukup menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian kertas origami yang sudah kita siapkan tadi, kita gunting kecil-kecil, terus kita buat pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini saya membuatnya seperti ini ya, sebagai contoh. Di sini kan ada soal, urutkan dengan benar rukun sholat. Nah, kemudian jawabannya itu saya pisah-pisah seperti ini. Nanti siswanya itu diberi waktu beberapa detik gitu untuk menyusun setiap kalimat yang saya tulis di sini. Kemudian ada juga sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menunaikan sholat. Nah,
Dari masing-masing kelompok itu diberi waktu misalnya 10 detik itu untuk menyusun sholat subuh itu ada berapa rakaat, apakah 2, apakah 4, atau ketiga. Nah, nanti mereka menyusun dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir saya membuat soal sebagai contoh, yaitu niat sholat maghrib. Niatnya ini saya buat terpisah-pisah ya. Saya buat terpisah-pisah, nanti sama seperti yang awal. Para siswa itu akan menyusun niat sholat yang benar itu yang seperti apa dalam waktu 10 detik. Nah, untuk menambah semangat para peserta didik, di sini saya memberikan reward kepada peserta didik yang berani maju ke depan, yang misalnya teman-teman tunjuk untuk menjelaskan materi apa seperti itu ya. Jadi dia berani untuk maju ke depan. Kemudian reward ini juga untuk peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sang guru tadi. Nah, nggak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman rewardnya. Di sini saya menggunakan permen walaupun sederhana, tetapi ini dapat menambah semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman, langkah-langkah untuk menerapkan metode simulasi. Nah, metode simulasi ini merupakan metode yang bisa dibilang efektif untuk diterapkan kepada peserta didik, karena selain menyenangkan, metode ini juga membuat peserta didik itu nyaman dalam mempelajari materi yang kita sampaikan, kemudian membantu peserta didik yang mungkin bisa dibilang di dalam kelas itu pendiam, tidak berani untuk tampil ke depan. Dengan penerapan metode simulasi ini membantu peserta didik yang kurang aktif itu menjadi aktif dan menjadi lebih berani untuk tampil ke depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode simulasi ini ya teman-teman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.